العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقال نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جرى علما فكأنما جرني ومن صفح علما فكأنما صفحني ومن جلس عالما فكأنما جلسني ومن جلست في الدنيا أجلسته معي كان يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Kita semuanya bisa berkumpul bertemu di kesempatan yang mulia dalam rangka acara kajian rutin yang tepatnya malam Rabu. Alhamdulillah para bapak semuanya bisa melangkahkan kakinya masing-masing untuk hadir ke ini majlis. Juga Alhamdulillah kedatangan Bapak RT yang mudah-mudahan Bapak RT panjang umur, sehat walafiat, sementara amanah menjalankan daripada pemerintahannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah barusan telah dibacakan Maulid Tiba, yaitu menceritakan sejarah riwayat tentang keagungan, tentang kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dengan pembacaan Asyirah An-Nabawiyah kita semuanya makin cinta Nabi, makin rindu Nabi, sehingga tidak ada di dunia ini yang lebih kita cintai selain Nabi, dan tidak ada yang lebih kita rindukan selain baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dengan seringnya kita membaca maulid, membaca Asyirah Nabawiyah, baik Maulid Tiba atau Maulid Azab, Berjanji, Surahul Anam, Yaul Ulami, Sumputurar, ini semuanya menjadikan tanda mahabbah, tanda cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti di alam mahsyar kita mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sadayana yang kumpul di ini majlis, kita kumpulnya di ini majlis, hadirnya di ini majlis tidak lain dan tidak bukan, yang pertama kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu agama. Semoga dengan seringnya kita thalabul ilmi, mendengar dari nasihat demi nasihat yang telah disampaikan oleh para guru, disampaikan oleh para kiai, disampaikan oleh para habaib, mudah-mudahan menjadikan perevisian diri, perevisian akhlak yang mulanya tidak baik menjadi baik, yang mulanya tidak benar menjadi benar, yang mulanya kurang iman jadi beriman, yang mulanya tidak tahu bagaimana tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seringnya thalabul ilmi, kita semakin mendapatkan wawasan tentang tata cara bagaimana melaksanakan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan wasilahnya thalabul ilmi, sehingga kita bisa silaturahmi. Alhamdulillah dengan wasilahnya pengajian bisa silaturahmi sama Bapak RT baru, walaupun sebelumnya tidak pernah bertemu dan tidak pernah berjumpa, tapi alhamdulillah dengan wasilahnya kita kumpul ini majlis hingga kita bisa bertemu, juga bisa menyambung tali silaturahmi dengan sahabat, dengan kawan, dengan tetangga, dengan wasilahnya thalabul ilmi. Maka beruntung bagi mereka yang senantiasa menghadiri pengajian, menghadiri majlis sholawat, majlis zikir, menuntut ilmu agama, karena dia bisa mengenali kepada sesama di antaranya, sehingga yang dulu tidak tahu kepada tetangganya, kepada masyarakatnya dengan wasilah pengajian, sehingga bisa menyambung tali silaturahmi kebersamaan di antara sesama muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian dengan wasilahnya thalabul ilmi, kita punya harapan agar segala penyakit
yang ada dalam diri kita mendapatkan kesembuhan, saudara kaum muslimin, yaitu di antara penyakit-penyakit yang kadang kita tidak pernah tahu itu penyakit. Kadang-kadang kita menyangka bahwasanya kita baik-baik saja. Ternyata setelah kita memahami ilmu dan tahu ilmu, dan kita mengkoreksi diri oleh ilmu agama, ternyata kita banyak salahnya daripada benarnya, saudara kaum muslimin. Dan kita ingin segala penyakit, terutama penyakit yang ada dalam hati kita, dengan wasilahnya pengajian, agar kita mendapatkan kesembuhan, sembuh dari penyakit sombongnya, sembuh daripada penyakit takaburnya, sembuh dari penyakit tinggi hatinya, sembuh daripada penyakit iri dengkinya, sembuh daripada penyakit munafiknya. Kalau ini semua kita biarkan, maka kita akan berbahaya, saudara kaum muslimin. Kalau penyakit munafik kita biarkan, penyakit sombong kita biarkan, penyakit tinggi hati kita biarkan, penyakit takabur kita biarkan, penyakit dolim yang ada dalam diri kita biarkan, tidak pernah merevisi, kemudian penyakit-penyakit itu semua terbawa oleh mati, kemudian tidak insaf dulu dari hal penyakit tersebut, maka ketahuilah kita semuanya akan mendapatkan kerugian yang nyata ketika nanti dalam kubur, dan bahkan nanti sampai ke alam akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dan kita punya harapan, punya catatan, ketika kita sering mendengar nasihat, mendengar pepatah, agar kita, kehidupan kita dari sekarang sampai kedepannya ingin menjadi lebih baik lagi, ingin menjadi lebih benar lagi, ingin menjadi lebih soleh lagi, ingin menjadi lebih beriman lagi, sehingga tahun demi tahun berpotensi menaik, meningkat daripada segala amal-amal solehnya, saudara kaum muslimin. Walaupun tidak meningkat hartanya, walaupun tidak meningkat pangkatnya, walaupun tidak meningkat jabatannya, yang penting kita meningkat daripada amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, amal-amal kebajikan, hari demi hari meningkat dan berpotensi, saudara kaum muslimin, hingga kita semuanya mendapatkan keselamatan di dunia baik pun di akhiratnya, mendapatkan kemuliaan di dunia baik pun di akhiratnya, insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ashabihi. Dan kemudian, saudara kaum muslimin, dengan wasilahnya talabul ilmi, ketika kita mendengarkan nasihat dari para guru, para alim ulama, maka Imam Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitabnya menyatakan, siapa di antara mereka yang senantiasa mendengar nasihat ulama, fatwa orang-orang saleh, maka akan masuk cahaya hikmah kepada hatinya, sehingga bisa menyebabkan turunnya taufik dan hidayah, saudara kaum muslimin. Berarti dengan kita nuntut ilmu, duduk di majlis salawat, di majlis zikir, ini semuanya menjemput taufik dan hidayah. Jangan sampai berkata, saya mau pengajian, tunggu dulu taufik hidayah, saya macam menang taufik hidayah. Sampai kapan Anda menunggu taufik hidayah kalau Anda tidak pernah menjemputnya, saudara kaum muslimin? Dan dengan pengajian, dengan talabul ilmi, ini semuanya supaya menjemput daripada taufik dan hidayah, saudara kaum muslimin. Karena teramat sangat beruntung bagi mereka yang telah mendapatkan taufik dan hidayah, maka jiwanya, akalnya, hatinya akan tergerak bagi mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akan tergerak di dalam melaksanakan kebaikan dan kebenaran, akan tergerak di dalam melaksanakan segala amal-amal soleh, asal syarat di dalam jiwa dan hatinya ada taufik dan hidayah, saudara kaum muslimin. Dengan taufik hidayah akan terdorong orang tersebut semangat sholat 5 waktunya, semangat beramalnya. Tapi kalau orang tersebut, saudara kaum muslimin, tidak mendapatkan taufik hidayah, walaupun rumahnya di depan masjid, walaupun rumahnya di depan majlis taklim, walaupun rumahnya di depan majlis sholawat, maka mereka enggan datang, maka mereka enggan hadir. Kenapa? Karena terkunci hatinya, orang tersebut tidak pernah mendapatkan taufik dan hidayah. Bahkan Allah menyatakan di dalam Al-Quran,
Bagi mereka yang terkunci hatinya, Allah menyatakan khatamallahu ala qulubihim. Mereka disestempel dia punya hati, ditutup mereka punya hati. Dari apa? Dari mendapatkan taufik dan hidayah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun wa lahum adzabun adzim. Di antara mereka tidak mendengar. Dia punya kuping tapi tidak mendengar kebaikan, tidak mendengar kebenaran. Dia punya mata, matanya buta. Bukan buta daripada secara dohiriyah. Matanya sebenarnya melihat secara dohiriyah, tapi mata hatinya yang buta, saudara kaum muslimin. Kalau orang semacam itu, buta mata hatinya, tuli pendengaran mata hatinya, maka Allah menyatakan di akhir ayatnya walahum adzabun adzim. Mereka akan diazab dengan azab yang agung, saudara kaum muslimin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka bagi kita yang senantiasa ngumpul di majlis, baca ratib, baca maulid, mendengar nasihat, beruntung. Berarti hati kita tidak dikunci, berarti hati kita tidak disestempel, saudara kaum muslimin. Kalau hati kita disestempel, dikunci, sehingga kita tidak lagi semangat melaksanakan ibadah, tidak lagi semangat melaksanakan kebaikan, maka hati-hati ketahuilah kita akan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Naudzubillah. Subhanallah. Makanya di sini kita pentingnya mendengarkan nasihat. Di sini kita pentingnya mendengarkan pepatah. Maka kata ulama, 3 hari saja orang tersebut tidak mendapatkan nasihat, tidak mendapatkan pepatah, akan buta hatinya, akan mengeras hatinya, saudara kaum muslimin. Sehingga munafik semakin munafik, sehingga sombong makin sombong, sehingga takabur makin takabur, iri makin iri, saudara kaum muslimin. Dolim makin dolim. Mereka mengeras hatinya kalau mereka itu tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat dari para guru, saudara kaum muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bahkan saudara kaum muslimin, Islam itu terdiri dari nasihat, ad-dinu an-nasihah. Agama itu terdiri dari nasihat, saudara kaum muslimin. Artinya, di antara kita harus membangun di antara sesama, saling menasihati. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar. Saling ingatkan di dalam kebaikan, saling ingatkan di dalam kebenaran, saling arahkan di dalam kebaikan, saling arahkan di dalam jalan keselamatan, di jalan hak, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bahkan orang-orang yang punya hati, orang-orang yang punya hati itu, saudara kaum muslimin, orang yang punya hati itu yang mudah menerima nasihat, itu orang yang punya hati. Orang yang tidak punya hati, kata ulama, kata Abu Yamali, orang yang tidak punya hati, itu orang-orang yang keras ketika mendapatkan nasihat, ketika mendapatkan pepatah yang disampaikan oleh para guru, yang disampaikan oleh para ulama, tidak menerima, saudara kaum muslimin. Ini orang-orang yang keras hatinya. Dia orang yang tidak punya hati. Orang punya hati mudah menerima. Bahkan Imam Haddad mengatakan, kata Imam Haddad, barang siapa di antara mereka yang masih waras, yang masih normal, yang masih berakal, mesti dia menerima nasihat. Jika orang tersebut waras, jika orang tersebut berakal, pasti menerima nasihat, pasti menerima kebaikan. Tapi jika mereka tidak waras, walaupun kita setiap hari memberikan nasihat, setiap hari memberikan pepatah, orang tersebut tetap aja tidak akan berubah daripada sifat kelirunya, tidak berubah dari sifat bohongnya, tidak berubah daripada sifat kejelekannya, walaupun setiap hari dia mendapatkan nasihat. Karena mungkin dia tidak waras. Coba kurang ya, jangan jelema gelo pepatahan so 2 minggu weh, mari tengah maro beranjing. Karena tewaras akalna, karena sehat akalna. Walaupun matahana ya jago misalnya, jago kitab, jago ilmu dan nasihatin itu orang gila, menurut mau dengar kenapa? Karena gila, saudara kaum muslimin. Dan kita pun, kalau kita masih normal, masih sehat akal kita, mesti kita menerima nasihat, mesti kita menerima pepatah yang disampaikan oleh para guru. Jangan pernah merasa benar sendiri, saudara kaum muslimin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena ini kritik, nasihat itu membangun.
membangun orang tersebut supaya lebih baik lagi. Mulanya orang tersebut salah dalam pahamnya, salah dalam pikirannya, salah dalam tingkah lakunya, salah dalam perbuatannya, disampaikan oleh para guru, ente gak boleh seperti ini, ente gak boleh seperti itu, ente harus begini. Orang tersebut yang punya akal menerima dan menjalankannya. Saudara kaum muslimin, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kira-kira nasihat agama penting tak? Penting. Nasihat agama perlu tak? Perlu hadirin kaum muslimin. Kemudian hadirin kaum muslimin, semakin kita mengetahui ilmu, maka semakin tahu letak kesalahan kita, semakin tahu letak kebodohan kita, semakin tahu letak kekurangan kita. Kalau orang-orang mendarami ilmu, saudara kaum muslimin, subhanallah. Dan kemudian saudara kaum muslimin, dengan seringnya kita nuntut ilmu, mendengar nasihat, mendengar pepatah yang disampaikan oleh para alim ulama agar hidup kita berhukum, saudara kaum muslimin. Berhukum kepada, berhukum kepada aturan Allah, berhukum kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga kita berhukum kepada undang-undang negara yang ada di Republik Indonesia, saudara kaum muslimin. Tapi terpenting agar keluarga kita, agar sahabat kita, masyarakat kita terutama tidak melanggar daripada hukum Allah, syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka di dalam segala bidangnya, di dalam segala perbuatannya akan berhati-hati, tidak salah-salah, saudara kaum muslimin. Baik cara makannya, baik cara minumnya, baik cara berdandannya, baik cara berpenampilannya, baik dalam cara bersikap, baik cara berpikiran, mereka hati-hati di dalam segala bidangnya bagi mereka yang telah berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya. Dan ketahuilah, bagi mereka yang senantiasa berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka dia akan selamat di dunia sampai akhiratnya, saudara kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi kita kalau kita lewat ke jalan raya, misalnya orang ya, ke jalan raya itu ada undang-undang aturan lalu lintas. Tanyakan ke Bapak RT. Itu ada lampu merah dan lampu hijau, benar? Nah, jadi ketika ada lampu merah itu tanda pemberhentian. Nanti berhenti dulu, jangan lewat. Orang tersebut memaksakan diri, sok jago, sok hebat, sudah tahu saya gak bakal apa-apa. Ketika ada lampu merah, tetap aja dilabrak. Orang tersebut bisa celaka, bisa berbahaya kalau ketahuan daripada orang yang jaga, bisa ditangkap, betul atau tidak? Bisa ditangkap, bisa celaka, bisa nabrak, bertabrakan dengan kendaraan yang lainnya. Ini hukum aturan manusia saja kita langgar, kita celaka. Apalagi kalau hukum Allah, hukum Rasulullah, syariat Nabi kita langgar, lebih celaka lagi, saudara kaum muslimin. Mungkin kalau dia melanggar rambu-rambu lalu lintas di jalan, nabrak, itu paling celakanya cuma celaka dunia saja. Tapi kalau yang kita langgar aturan Allah, yang kita langgar aturan syariat Nabi, kita bukan hanya mendapatkan celaka di dunia, tapi sampai kepada akhirat, saudara kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Makanya kita di sini penting berhukum. Keluarga kita berhukum, anak-anak kita berhukum. Karena bagi mereka yang tidak berhukum kepada aturan Allah dan Rasulnya, mereka itu lebih hina daripada binatang ternak, saudara kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma. Tahukah kita macan? Apa macan? Apa namanya? Sejahat-jahatnya macan, sebengis-bengisnya macan, segalak-galaknya harimau, tidak pernah memakan daripada anaknya. Betul apa tidak? Tapi kalau sebengis-bengisnya manusia yang tidak berhukum kepada aturan Allah, jadi bengis, saudara kaum muslimin, jadi galak, lebih dari hewan. Bahkan betapa banyak ada orang tua membunuh anak, anak-anak membunuh orang tua. Ini kenapa seperti ini? Ini orang tersebut orang yang tidak berhukum kepada aturan Allah dan Rasulnya, sehingga saudara kaum muslimin banyak di antara orang yang kerja, misal di jauh kerjanya, ketika kerja jauh, kemudian itu pembantunya melahirkan daripada anak bosnya, saudara kaum muslimin. Kacau apa tidak?
Ini banyak saudara kaum muslimin. Akibat apa? Akibat tidak berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya, sehingga jadi rusak-ruksakan, sehingga jadi gila-gilaan, sehingga jadi hancur di dalam segala bidangnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min. Makanya bagi keluarga yang berhukum kepada aturan Allah dan Rasulnya, insya Allah akan menjadi keluarga yang bahagia. Amin. Kenapa? Karena suaminya ketika mencari nafkah, hati-hati dulu. Ini usaha saya itu bagus apa tidak? Usahanya halal apa haram? Dilihat dulu. Gak asal-asalan usaha, saudara kaum muslimin. Walaupun seandai kata dia cuma usaha tukang basluk atau seblak atau bakso, dia akan merasa mulia daripada harus mencuri. Benar apa tidak kira-kira? Dia akan lebih berharga daripada harus korupsi mencari uangnya. Betul apa tidak? Dia akan merasa gagah walaupun dia hanya cuman jualan bala-bala tiap pagi. Tapi ini halal, ini mulia menurut pandangan agama, saudara kaum muslimin. Kemudian saudara kaum muslimin, apa yang dia makan? Gak asal-asalan memakan. Ini makanan ini halal apa haram? Boleh apa tidak? Ketika kita memakan binatang, misalnya makan satu-satuan, saudara kaum muslimin, ditinggal lah ya. Satu-satuan bertaring apa henteu. Kemudian bisa dimakan apa tidak? Ini bagaimana hidupnya dua alam apakah satu alam? Dilihat dulu saudara kaum muslimin. Tidak hati-hati, oh saya tidak tahu, bertanya kepada kiai, bertanya kepada ulama, bolehkah apakah tidak? Jadi orang-orang yang berhukum hati-hati, tidak asal makan, tidak asal minum. Tapi orang tidak berhukum, hati-hati. Yang halal sikat, haram sikat, riba sikat. Dari hal uang urusan apapun mereka sikat, saudara kaum muslimin. Na'udzubillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, berhati-hati cara makan, cara minum, saudara kaum muslimin. Kira-kira minuman keras haram tak? Haram tak? Haram. Duit ladang judi haram tak? Haram. Riba haram tak? Haram. Haram, saudara kaum muslimin. Dia hati-hati, tidak asal-asalan saudara kaum muslimin. Padahal saudara kaum muslimin, kenapa Allah larang minuman keras? Allah larang daripada judi dan jinah, saudara kaum muslimin. Karena Allah sayang terhadap hambanya. Betul apa tidak? Sayang. Kenapa sayang? Allah lebih tahu daripada kita. Allah lebih tahu, saudara kaum muslimin. Allah sayang terhadap hambanya. Hambanya tidak mau rusak, tidak mau hancur. Makanya setiap perkara-perkara yang buruk Allah melarangnya. Setiap perkara-perkara yang mendampak kepada manusia, yang bisa merugikan dirinya di dunia baik maupun di akhirat, Allah haramkan, saudara kaum muslimin. Kira-kira minuman keras yang merusak tak? Merusak tak? Merusak akal, merusak pikiran. Allah tahu ini minuman keras ini membahayakan, merusak akal manusia sehingga manusia tidak waras. Allah haramkan dalam Al-Quran, saudara kaum muslimin, sampai yaumul kiamat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma. Jadi setiap perkara-perkara yang buruk, setiap perkara-perkara yang merugikan, saudara kaum muslimin, Allah larang. Allah larang. Kenapa? Karena Allah sayang kepada kita dan Allah lebih tahu, saudara kaum muslimin, mana makanan khusus orang-orang Islam, khusus orang-orang muslim. Kalau Anda melanggarnya, berarti Anda yang akan rugi. Ketika nanti di alam mahsyar, ketika banyak manusia yang masuk neraka, disiksa oleh Allah, bukan Allah karena tidak sayang hambanya, itu tingkah lakunya, itu perbuatannya yang menyebabkan dirinya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sifatnya Ar-Rahmanu Ar-Rahimu. Allah sifatnya maha kasih, maha sayang terhadap hamba-hambanya. Tapi kemudian kenapa ketika nanti di alam mahsyar banyak hamba Allah yang masuk neraka? Itu akibat tingkah lakunya, itu akibat perbuatannya. Allah tidak menghisab dirinya, tapi tingkah lakunya, perbuatannya yang menyebabkan dirinya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam mahsyar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Orang yang punya harta sombong dihisab. Pejabat tidak benar dihisab, kiai ulama tidak benar dihisab. Saudara kaum muslimin, hati-hati. Suami-suami yang tidak bertanggung jawab untuk keluarganya, mendidik anak dan istrinya, dihisab dan tidak alam mahsyar. Hati-hati, saudara kaum muslimin. Makanya saudara kaum muslimin, kita harus sesuai
hidup kita ini tuntunan sesuai dengan tuntunan syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW supaya kita selamat. Saudara kaum muslimin, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kemudian orang-orang yang berhukum, saudara kaum muslimin, cara kebersihan pun sangat hati-hati. Saudara kaum muslimin, dia mengenal ilmu fikih. Dalam ilmu fikih itu najis banyak. Ada najis muqalladah, ada najis muhaffafah, ada najis mutawasithah, kemudian najis lagi yang lainnya, saudara kaum muslimin. Dan kita mengenal daripada najis itu, saudara, orang-orang yang berhukum. Misal, saudara kaum muslimin, di kampung kita misalnya anjing najis tak? Selamun awakna anjingna basah, nempel kena suku orang, itu suku orang jadi najis. Itu tidak bisa dicuci pakai sabun, tidak bisa. Ini orang bodoh tidak berhukum. Saya mau beli sabun yang mahal, beli Rinso Backbone yang mahal. Tadi terkena daripada najis anjing muqalladah akan bersih dengan sabun. Bersih mal. Bersih mal. Mal bersih menurut daripada syariat, bagaimana bersihnya? Maka anjuran fikih ulama mengatakan syariat memberikan bagaimana cara membersihi daripada najis muqalladah itu. Maka cucilah pakai tanah, pakai 7 tanah, saudara kaum muslimin. Baru akan suci. Ini orang bodoh tidak berhukum. Yang penting saya beli sabun saja. Betul apa tidak kira-kira? Kadang-kadang merah anjing keliaran ke kampung. Bahaya. Berapa nanti kira-kira? Nah, kemudian orang mau ke masjid kan itu diharuskan suci. Tidak boleh baju kita itu kotor. Bahkan tidak boleh kalau ketika samping kita itu bolong, ada tapak rokoknya tuh. Misalnya samping orang ya tapak rokok. Ketika ya tapak rokok, hadirin kaum muslimin, kemudian pas bolong kena aurat, nah itu hati-hati, bisa tidak sah sholatnya, hadirin kaum muslimin. Maka hati-hati orang sebelum ke masjid tinggal ya samping orang ya. Samping orang kohok apa ente emang samping mah kohok maksudnya mah kohok apa kohok hadirin kaum muslimin. Tinggal oh ya menang. Ternyata loba puntung rokokan ganti sampingnya. Benar apa ente kira-kira? Ganti. Menjaga kabdolan dan kita mengikuti daripada syariat yang dibawa, yang diajarkan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh para alim ulama, hadirin kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kalau itu ada anjing, ketika orang terkena daripada najis anjing, berangkat ke masjid kotor, kita tidak tahu. Yang tanggung jawab siapa? Yang tanggung jawab mungkin yang piara anjingnya. Andai kata dia tidak sah sholatnya, saudara kaum muslimin. Betul apa betul kira-kira? Sallu ala Nabi Muhammad. Ya kita piara anjing boleh-boleh saja. Oh kan ada itu, Bib. Anjing Ashabul Kahfi itu masuk surga. Bedakan anjing Ashabul Kahfi dengan anjing sekarang. Dulu apa tuh anjing Ashabul Kahfi menjaga ulama. Sekarang mah kalau anjing lagi beda. Beda kira-kira? Beda. Ada Allah yang bisa luas. Beda. Hadirin kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Di dalam urusan kebersihan, di dalam urusan najis, dia akan paham mana najis muqalladah, mana najis muhaffafah, mana yang harus bisa pakai air, mana yang harus pakai tanah. Dia tahu kenapa dia keluarganya berhukum, saudara kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Begitupun cara memotong. Ini harus pakai syariat juga, harus pakai hukum juga. Cara memotong tidak salah-salah potong. Misalnya kita memotong kambing, orang mengencit hayam. Ketika itu hayam, saudara kaum muslimin ketika dipotong, andai kata hayam eta misalnya macam paeh, hadirin kaum muslimin ulah terus dipotong deui. Ini wahyu jelema-jelema saya kemarin motong hayam. Kenapa hayam ente hayam saya itu pas ketika dipotong sampai berjam-jam tidak mati. Nggak salah dan pernah motongna. Wah, saya pusing lama, saya lempar itu hayam. Eta kira-kira hayam mautna dipotong apa dibaledong? Dibaledong eta benang dimakan tuh tidak, hadirin kaum muslimin. Oh, saya kesal nih, makanya ketika dipotong sekali itu bisa 3 kali potong baru mati. Benang begitu. Mana? Tidak, hadirin kaum muslimin. Jadi ada aturan-aturannya. Di dalam cara potong-potongan itu ada aturan-aturannya, hadirin kaum muslimin. Tunggu dulu 24 jam nih, misalkan yang masih kena hirup, nah baru kita potong. Jadi sejam 2 jam tungguan lah eta hayam besar. Urang motong hayam eta teu paeh. Tuh hirup keneh, sok aya gitu nya. Bener teh. Tah tungguan heula ulah maka di mana gara-gara kesel ya, saya geus golak banjur ku Cipanas. Berarti matinya bukan mati dipotong, tapi matinya disemor ku cai panas. Bener teh. Ya kemudian lah urang meuli ka pasar meuli hayam, hati-hati karena zaman sekarang itu zaman mesin. Kalau pakai mesin bagaimana membaca bismillah, hadirin kaum muslimin? Dan setiap kita memotong pakai kalimat Allahu Akbar, pakai bismillah. Nih kalau dipotong pakai mesin baca bismillah apa?
atau mau itu beruntung mau nak kami hadirin muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nah, ini orang-orang yang berhukum, cara potong-potongan, cara memotong ayam, memotong domba ditanya dulu bagaimana, tidak salah-salah mati, saudara kaum muslimin. Jadi sekedar mati mah gampang, berapa hente. Cuma ini boleh tidak matinya secara syariat bagaimana yang bisa dimakan. Nah, kita bertanya hadirin kaum muslimin di sini kita perlunya nuntut ilmu agama agar kita tahu di berbagai macam hal, saudara kaum muslimin. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian dalam urusan pakaian bagaimana? Yang bagusnya sunnahnya ketika ke masjid. Oh, kita pakai baju putih saja bagus, pakai baju putih yang tidak ada logo-logonya. Andai katanya masuk ke masjid dari kaum muslimin ayah gambar logoan, gambar partai deh. Pakai baju kaos dipakai nomor 7, nomor 8, hiji 2 atau jadi perang tuh nama. Berapa kira-kira? Nah, kita harusnya kalau ke masjid usahakan baju putih. Jangan ada merek-mereknya. Misalnya masuk ke masjid ada lambang majlis imam majlis imam majlis anu, tak boleh hadirin kaum muslimin. Harus pakai baju anu serba putih. Hadirin kaum muslimin, bahkan kalau orang pakai samping unggul, ulah pakai samping bisa tema garah yang gagal pakai samping BHS. Kata ngajakeun ngaranna dituna ditukang. Kita orang kata Allahu Akbar BHS. Itu hadirin kaum muslimin. Jadi tak goda. Berapa hantar kira-kira? Nah, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Di Arab mana samping mahal, mana samping murah. Berapa ketemu tinggal di merek nak? Berapa hantar kira-kira? Ya anu murah berarti katinggal baruan, anu mahal katinggal lagi beda. Berapa hantar kira-kira? Kemarin pakainya penuh kasep pak, lebih kasep pisan. Kudu pamer-pameran. Berapa hantar kira-kira? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini kadang-kadang di kampung atau di mana saudara kaum muslimin misalnya ya orang nih, jelema ka masjid pakai gamis surikon, ayam mama ka masjid. Begitu kan kasih ngadain gamis. Padahal baju gamis bagus, halus deh. Orang pakai gamis bagus, orang pakai sorban bagus apa tidak? Tiba-tiba ya orang kampung berangkat ke masjid, pakai gamis disusurikan, ayam mamanya, aku tadi sebenarnya. Benar apa kira-kira? Nah, itu saya hadirin kaum muslimin. Jadi pada kita pakai baju gamis itu bagus. Bahkan saudara kaum muslimin ketika berangkat ke masjid pakai sorban, itu lebih utama, lebih banyak ganjarannya ketika ke masjid tidak pakai sorban, tidak pakai rida. Ini sunnah Nabi, gamis pun sama, dicontohkan oleh Nabi. Jadi ketika di kampung orang yang pakai sorban, pakai gamis, kamu sedikit disuruh itu, ayah mama anyar, ayah abuya. Jadi kalau ini subhanallah, jadi erakan dari kaum muslimin. Wa sallallahu alaihi wasallam. Pakai gamis bagus tidak? Bagus. Pakai gamis bagus tidak? Bagus. Pakai sorban bagus tidak? Bagus. Bagus hadirin kaum muslimin. Cuma kadang-kadang mungkin aneh. Jadi lemah tanda-tanda pakai jubah jadi pakai jubah. Jadi asal terang ke sorban jadi ke sorban itu memang jadi aneh ya. Ya, atau suka kuno lah itu disebut Abu Ya, nggak bisa jadi bukan hadirin muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kemudian saudara kaum muslimin, orang-orang yang berhukum, hati-hati di dalam jual beli supaya dagangnya berkah. Hati-hati begitu tukang warung. Jangan sampai misalnya ada orang beli minyak 1 kilo jadi kurang seon, hati-hati di akhirat bukan jadi berat untuk sahabatnya. Hati-hati, lebih baik lebih daripada kurang. Beli teri 1 kilo dikurangkan 2 on itu jadi hampang. Memang biasa di warung pertama itu sekurang. Lama dekat tangurangan timbangan, mungkin di akhirat bakal diberatkan karena hisaban. Lebih baik lebih. Misalnya ya batur beli teri 1 kilo dilebihan lah. 1 kilo. Kelebihan 1/2 kilo lebih halus. Namun kurang bahaya. Ada timbangan. Oh bahaya mana ketika di dunia ini warung. Ketika warung aja mana beli teri, beli asin, beli nawar bisa ditimbangnya dikurangan kemana? Mana tanggung jawab? Tinggal jadi makrema dihisab tambah berat 3 eta. Pokok di dalam dunia. Hati-hati. Jadi orang yang berhukum hati-hati dalam jual beli itu adalah pikir mengajak harus ain. Harus ada ijab kabul. Nah kemudian zaman sekarang kan jual belinya kadang-kadang kurang belinya tina Shopee, tina Lazada, benar tak kira-kira? Nah saya bingungnya ijab kabul lah. Soalnya dia hampir baru ijab kabul, yang penting mah KTP alamat disuka nabi, benar tak kira-kira? Lalu jual beli. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Jadi hati-hati di dalam jual beli. Jadi harus ain, tidak hati-hati. Apalagi lamun orang angkat ya kemana wae bisa tema di jalan kadang gorengan. Hati-hati dah. Sok loba begitu dah.
ngadang gorengan ngakuna ngadana 20 ngakuna 3 dah. Darmaji. Ayo kita terima muslimin ya. Kita lamun belanja misalnya, urang beli gorengan, lebih baik duit nah lah. Kata abang saya beli gorengan 20 ribuan, ya gorengan apa? Harus gitu. Soalnya kan orang manusia sifat lupa. Paurna nggak ada haram terus ada jalan berdiuk dan berinyantai tadi. Terus ketika angkas pas balik ditanyakan, bang ada haram marah tadi gorengan. Oh saya tadi bahaya. Oh opat. Ternyata adalah 14 siki. Berarti opat tadi dibayar, pulsa lainnya tadi dibayar. Berarti jadi haram. Berapa tuh kira-kira? Lebih baik beli pikan nilai ada duitnya. Gorengan baru datang. Berapa tuh kira-kira? Orang beli bakso duit tadi lah, apa bakso nanti lah? Hah? Bakso tela apa duit tela? So kita nunggu duitnya baru belakangan. Bahasa nak beli. Berapa nanti kira-kira? Yang beli atau kudu sok duit nak? Mantas saya beli bakso 20 ribuan. Ini bakso nak keluar tungguan. Emang nunggu lah duit apa neri kadang-kadang. Berapa nanti kira-kira? Ya itu kita ya. Lupa kima duit nanti lah hadirin kaum muslimin. Mungkin sebagai ulama ada yang boleh, karena dia orang ininya, orang yang jualannya melihat kepada orang tersebut. Jadi yakin, ridhoan lah walaupun berita paneri. Tapi kita takutnya lupa hadirin kaum muslimin. Berapa nanti kira-kira? Pusing bakso mesti pesan, sang kanan duit mesti bayar, permancan pusing gitu hadirin kaum muslimin. Itu kan bakso sarua di pohon. Ini banyak hadirin kaum muslimin. Berapa nanti kira-kira? Ini bakso nawe ya lah. Orang menjaga daripada kekualitasan di dalam bagaimana kita berhukum hadirin kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Jadi supaya usaha berkah, dagangnya berkah, sesuaikanlah dengan hukum syariat Islam. Insya Allah dagangnya berkah, maka dalam ijab kabulnya pun baik, maka insya Allah hasilnya pun akan baik. Amin. Tapi kalau ijab kabulnya hadirin kaum muslimin tidak baik, maka hati-hati bagaimana kita memberkah kalau kita tidak berhukum kepada syariat saudara kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini kita pentingnya hidup menuntut ilmu, pentingnya kita mengaji saudara kaum muslimin agar wawasan kita semakin paham bagaimana pandangan terhadap aturan syariat. Terkadang pantas menurut kita, tapi belum tentu pantas menurut orang lain. Menurut orang lain pantas, menurut kita belum tentu pantas. Lalu bagaimana yang paling pantas? Bagaimana yang paling baik? Yang paling baik, yang paling pantas di dalam setiap tingkah lakunya, perbuatannya yang tidak bertentangan dalam aturan agama, yang dipandang baik di dalam pandangan agama, saudara kaum muslimin. Ya walaupun cek dirinya orang keren, orang bagus, tapi dalam kacamata agama dipandang jelek, maka orang tersebut walaupun keren tidak keren, walaupun bagus tidak bagus. Kalau dipandang oleh kacamata agama jelek, saudara kaum muslimin. Berarti sikap, tingkah laku, perbuatan, dandanan apa saja harus disesuaikan dengan bagaimana pandangan nilai hukum syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dengan hal budaya, hati-hati. Jangan sampai kita bikin budaya-budaya tapi budaya kita bertentangan dengan agama. Kita boleh hidup berbudaya, tapi budaya tersebut jangan sampai bertentangan dengan syariat Islam. Misal ya budaya, bikin budaya. Misalnya ketika tiap Agustus saya budaya anak tiba-tiba jelema ya manggang hulu kebo di kedenan harapan imah-imahna menang teh. Bertentangan teh. Bertentangan hadirin kaum muslimin. Nauzubillah summa nauzubillah min. Jadi kita boleh berbudaya asalkan kita budaya kita tidak bertentangan dengan aturan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa Itu pun sallim. dalam urusan keluarga ini. Ini dalam urusan keluarga. Dalam urusan rumah tangga, saudara kaum muslimin. Bagaimana di antara keluarga-keluarga yang berhukum, maka akan menuntut kepada istrinya bagaimana kamu menjadi seorang istri yang salehah, yang patuh kepada perintah Allah, yang patuh kepada perintah Rasulullah. Jikalau istrinya patuh kepada aturan Allah, aturan Rasulnya, maka ini sang istri tidak akan kurang ajar kepada suaminya, tidak akan melunjak kepada suaminya. Kenapa? Karena suaminya telah berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya. Dia tidak takut kepada suaminya, yang dia takut kepada ancaman Allah. Yang bagaimana kalau seorang istri kurang ajar bagi suaminya? Dia takut kepada Allah, makanya dia nurut sama suaminya. Ini kalau istri tidak takut kepada Allah, pasti kepada suaminya kurang ajar, sudah kaum muslimin.
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian kita mendidik keluarga kita dengan syariat, mendidik istri kita dengan syariat di dalam bagaimana tata cara kehidupannya seorang suami, karena adalah imam. Imam harus menjadi contoh bagi istri dan anaknya. Kalau imamnya rusak, hati-hati, makmumnya pun saudara kaum muslimin akan memandang jelek terhadap imamnya. Berarti di sini kita imam pro ilmu ya, iya, imam pro ilmu saudara kaum muslimin. Lihat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam sebelum ke dunia, Nabi Adam dibekali dulu oleh Allah dengan berbagai macam ilmu saudara kaum muslimin, sehingga Nabi Adam akan menjadi khalifah. Ketika akan menjadi khalifah, Allah Maha tahu, dibekali dulu dengan ilmu. Begitupun kita khalifah. Ya, kita tidak pemimpin negara, tidak pemimpin daripada desa, tapi kita pemimpin khalifah di tengah-tengah keluarga dan anak kita. Kalau kita bodoh, nggak paham bagaimana kita mengarahkan anak kita supaya berpegang teguh kepada aturan Allah dan Rasulnya, saudara kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Kepada istrinya ditanyakan masalah wudhu, masalah urusan sholat, ibadah bisa apakah tidak, anaknya disiplin, bagaimana anaknya mengenal Allah, bagaimana anaknya mengenal Rasulullah SAW, bagaimana anaknya berpegang teguh kepada aturan syariat. Itu keluarga yang berpegang kepada hukum, sangat benar-benar menegaskan kepada anak-anaknya, berpesan kepada anak-anaknya, nah kalau kemana-mana jangan lupa kamu, jangan pernah tinggalkan sholat. Diperintahkan anaknya sejak kecil dididik bagaimana supaya anaknya bisa sholat, dididik oleh keluarganya, disiplin oleh keluarganya, saudara kaum muslimin. Bahkan dalam hukum diri boleh mencepret daripada anaknya, andai kata anaknya tidak sholat, saudara kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Saking penting-pentingnya kita menjalankan daripada syariat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Di sini kita tidak boleh pernah bosan. Jangan pernah kita bosan mendengar nasihat, nerima pepatah di para guru, nuntut ilmu, tidak pernah bosan. Karena kita harus merasa kurang dengan ilmu. Jangan merasa cukup dengan ilmu. Kurang dan kurang, saudara kaum muslimin. Kadang-kadang zaman sekarang merasa cukup dengan ilmunya, sehingga tidak mau ngaji lagi. Saya mobil harus nikah, harus nikah mah, harus soream, ngaji telah, salah kata kaum muslimin. Nuntut ilmu saudara kaum muslimin bukan sampai bisa, bukan, tapi sampai mati. Jadi ketika nikah misalnya mau kawin ya orang mau nikah ya mau ngaji deh, salah. Justru ketika kita sudah menikah, sudah kaum muslimin harus lebih penting lagi. Kenapa? Kita punya didikan siapa? Istri kita bagaimana didikan? Karena kenapa? Kalau tidak, mungkin di akhirat suaminya bakal dijongklokkan ke pemajikan anak. Orang tua nak bakal jongklokkan ke anaknya, lamun tidak bisa mengarahkan di antara keluarga kurang, bagaimana mengikuti daripada aturan Allah dan Rasulnya, kenal kepada Tuhannya, kenal kepada Nabinya, kenal kepada hukum agamanya, saudara kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira satu ilmu penting tak? Penting. Ngaji penting tak? Penting. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin yang disampaikan ke anak bermanfaat. Amin. Bagi anak, bagi anak kumpul dia. Amin. Makin tahun, makin semangat dalam Amin. menuntut ilmu agama. Amin. Kita semua pengen bahagia. Kalau kita pengen bahagia, maka kuncinya adalah ilmu. Bahagia dunia, kuncinya ilmu. Akhirat, kuncinya ilmu. Dunia akhirat, kuncinya ilmu. Man arada dunia, fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada huma, fa'alaihi bil ilmi. Siapa inginkan dunia, inginkan kebahagiaan dunia, kunci ilmu. Inginkan kebahagiaan akhirat adalah ilmu. Dunia akhirat, kunci adalah ilmu. Mustahil orang mendapatkan kebahagiaan kalau tanpa dasar ilmu agama. Ya, kita ilmu dunia perlu, dan ilmu agama juga lebih perlu, saudara kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Siap menuntut ilmu agama. Siap menuntut ilmu agama. Siap menuntut ilmu dari agama. Siap menuntut ilmu agama. Insya Allah. Dengan kita sering beragama, kita insya Allah berbahagia. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dijauhkan dari bencana. Amin. Dijauhkan daripada musibah. Amin. Kita melihat saudara-saudara kita kemarin di Malang, gunung apa tuh? Semeru. Gunung Semeru meletus, saudara kaum muslimin. Banyak orang korban, banyak orang meninggal, saudara kaum muslimin. Ya, kita doakan yang meninggal dunia mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Semua iman Islam dan sempurna. Amin. Kita semua mudah-mudahan lingkungan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dari pengaruh-pengaruh keburukan. Amin. Dari pengaruh-pengaruh kejelekan. Amin. Yang merugikan daripada kita semua. Amin. Untuk akhirnya kita bacakan dulu doa maulid.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Habibina syafiina Amin. qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. جعلنا الله وإياكم ممن يستجيب شفاعته ويرجون رحمته ورحمة الله بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منزل الكوين بأن من هي أمتي وضرنا بذل الحرمة وأهرنا غدا بجمرته وثمن سنتنا بمده ونصرته وإن متمسكين بسنته وطاعته ورضوانه به وزماته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدلها وأنزل معه ببشرها فإنه أول من يدلها وأما يوم يسقط الخلق فترحمها اللهم ارزقنا الجنة بكل سنة ولا تجعل من غفلين عنك والأن القضاء سنة اللهم لا تجزي بمجلسنا هذا إلى بصلاة المعد توبة ذنوبا وأسرة برد المغفرات الطوبى اللهم إنه كان مع بشعة مديا إيمان معنا القضاء لوصولها إلى مصرها ولا ترهمهم سوى هذه الشعاة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرعنا من أسباب القبور ووفقنا لأمر صالح وصلاه على ممارته آمين اللهم اجعلنا لأرضك ذاكرين ولا لمعك الشاكرين ورجاء لقائك من الذاكرين وعند متواتك بذاتك مسؤولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مقبل ولا معذور واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم بك شر ظالمين اللهم بك شر ظالمين اللهم بك شر ظالمين وجعلنا فتنة حديث الدنيا سليمين اللهم اجعل هذا الرسول كريما لنا شفيعا والنبي يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسلم بحديث نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربت الهدي أزلت بعد أبدا واسترنا تهل غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ومعلمنا وللوقوف علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقضي الحاجات وقضي الحاجات وغفر الذنوب وخطايا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المغضوب عليهم ولا الضالين هدانا الله إلى الصراط المستقيم ونعوذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.